Berharap hari Lebaran sama, dialog kita lanjutkan masih bersama Kepala Lapan Thomas Jamaludin dan nanti melalui sambungan telepon juga ada Dirjen Binmas Islam Kemenak Profesor Mas Sasin. Saya ke Pak Thomas dulu Pak, ini kalau kita bicara soal tadi kan Pak Daulay dari Komisi 8 DPR mengatakan bahwa tidak mungkin ada satu otoritas tunggal untuk menentukan kalender ini karena ini kan dianggap mencampuri urusan agama dan kita bukan negara agama. Di situ saya sepakat, tapi bagaimana sebetulnya menurut Anda, Pak Thomas, soal kalender ini? Ya, kita harus bedakan pemahaman dulu. Untuk menentukan waktu ibadah, ya, pemerintah tidak boleh mencampuri. Biarkan umat yang menentukan sendiri. Masing-masing keyakinannya dan caranya. Tetapi untuk menentukan kalender, mau tidak mau, kalau kita ingin mempunyai satu sistem kalender yang mapan, harus ada otoritas tersebut. Kalender dimanapun di dunia ini ada 3 syarat. Harus ada otoritas tunggal, harus ada kriterianya, harus ada kejelasan batas wilayah. Itu kalender. Nah, pemerintah bisa memberikan kepastian kalender itu dengan menjamin otoritasnya tunggal, dan itu harus di tangan pemerintah. Karena nanti kalau dikembangkan di tingkat regional dan global, pemerintah yang maju bukan ormas. Kemudian harus ada kriteria yang disepakati. Nah, kriteria ini karena di Indonesia ini mengadop hisab dan ru'yat, berarti harus kriteria yang mengakomodasi kedua-duanya, bukan salah satunya. Kemudian batas wilayah. Jadi pemerintah dengan otoritasnya itu menetapkan kalender. Bahwa nanti waktu ibadah itu kemudian mengacu pada kalender, itu masalah lain, dan ini bisa kalender itu kemudian nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah perbedaan waktu ibadah. Karena kalender itu bisa memperkirakan nanti ru'yatul hilalnya kapan, kemudian masuk Ramadan kapan, Idul Fitri kapan, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita bicara soal kalender, ini kan ada perdebatan awalnya khususnya di Ramadan dan Syawal. Kalau di kalender lain, misalkan kalender Masehi, Pak Thomas, atau kalender itu banyak, kalender Jawa, kalender macam-macam lah seperti itu. Ini sebetulnya kejadian nggak sih kayak gini sebetulnya? Ya, 3 syarat itu semua kalender harus terpenuhi. Yang terakhir itu kalender Buddha ya, Waisak. Itu ternyata tahun lalu Waisak di Indonesia, Waisak di Singapura, Malaysia, dan Nepal beda. Karena kriterianya beda, otoritasnya beda. Nah, kalender internasional, kalender Masehi yang orang sering mengatakan itu hari Natal kok selalu sama, hari raya umat Islam tidak bisa sama. Saya selalu mengatakan iya sekarang, tapi dulu sebelum tahun 1792 itu Natal di Inggris dan Natal di Roma bedanya 12 hari. Bedanya 12 hari? Bukan sehari, lebih parah lagi sebetulnya. Lebih parah lagi. Karena di sana otoritasnya di Inggris, otoritas Raja Inggris, kriterianya kriteria Julius. Di Roma otoritasnya Paus, kriterianya kriteria Gregorius. Otoritasnya beda, kriterianya beda. Itu akhirnya kalendernya beda-beda. Itu perbedaannya 12 hari, terus 12 hari atau bisa menjadi lebih panjang atau... Ya, karena perbedaan pada kriteria Julius dan kriteria Gregorius itu dalam penentuan kabisat. Ketika tahun 1582 itu bedanya hanya 10 hari. Tahun 1792 itu naik jadi 12 hari. Terus akan bertambah kalau tidak diselesaikan. Tapi akhirnya tahun 1792 itu bisa diselesaikan. Dan orang bisa Natal bersama ya? Bisa Natal bersama. Ini saya ke Pak Prof. Mas Sasin. Pak Mas Sasin? Ya, ini kalau kita bicara soal harapan bahwa penentuan 1 Ramadan dan 1 Syawal itu sama, itu bagi sebagian orang ini penting, Pak. Nah, ini mungkinkah itu bisa diwujudkan, Pak? Ya, mungkin saja. Kita sudah melakukan berbagai langkah ya. Kita tahu bahwa setiap akhir Ramadan, tanggal 29 Ramadan itu selalu diadakan sidang isbat ya. Untuk mendapat laporan tentang ru'yat di 33 provinsi yang ada. Nah, dengan jumlah pengawasan hilal itu ya mungkin lebih dari 100 ya itu. Tetapi yang kita dengar itu setiap provinsi 1, lalu itu
petugas yang meruqyat itu disumpah oleh pengadilan agama. Itu. Selain itu juga kita melakukan pembicaraan dengan organisasi-organisasi Islam. Misalnya kita ke PP Muhammadiyah, Pak Menteri datang bersama rombongan ke PP Muhammadiyah, lalu ke PBNU, lalu staf saya kemarin ke Bandung ke Persatuan Umat Islam, lalu kita undang makan buka bersama untuk itu. Sebenarnya tujuannya untuk menyatukan itu, walaupun ada dua yang tidak mudah disatukan, yaitu masalah metode dan masalah kriteria. Metode itu hisab dan ruqyat itu sampai saat ini memang belum bisa disatukan, walaupun sebenarnya ada jalan. Kemudian juga kriteria antara orang yang mengatakan misalnya 2 derajat di atas ufuk itu hilal itu bisa dilihat kalau jaraknya itu 3, kalau elongasinya 3 derajat dan umur bulannya 8 jam lebih. Yeah. Nah, sementara yang lain mengatakan bukan itu harus 5, tingginya harus 4, lalu sudut elongasinya busur elongasinya harus di atas 6,5 misalnya begitu. Yeah. Ada lagi yang mengatakan itu harus 5 dan seterusnya. Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan pendekatan-pendekatan, walaupun saat ini memang belum semua sepakat. Nah, Pak Mas Hasin, ini kan menarik kalau Anda tadi mengatakan bahwa satu pernyataan mengatakan bahwa ini harus terlihat dalam derajat tertentu, yang satu harus terlihat dalam derajat tertentu. Dengan kata harus itu kan menunjukkan bahwa ini ada sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan seperti itu kan. Nah, ini apakah masih mungkin sebetulnya itu disatukan, Pak Mas Hasin? Bisa. Jadi itu kan semua organisasi itu saya lihat berubah. NU misalnya dulu mengatakan itu harus 5 derajat. Tapi ketika ada kesepakatan Mabim yang menyepakati 2 derajat dan pernah terjadi 2 derajat itu bisa dilihat, lalu itu bisa diterima. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah ruqyat itu dilakukan secara berkualitas dan didukung oleh misalnya temuan-temuan ilmu pengetahuan yang baru yang bisa juga dibuktikan, bisa diyakini kebenarannya. Oke, baik. Ini sebetulnya yang terus bisa berubah dengan temuan sains dan pengalaman di lapangan. Oke, Pak Mas Hasin, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.